Kalau ngomongin self branding itu one package. One package. Lu nggak bisa cuman gue udah nongkrong tempat keren nih. Ya itu nggak bikin lu keren juga. Oke. Gue pakai baju keren kok. Oke. Iya bikin lu keren aja. Nggak bikin lu keren gitu. Terus kayak ya gue udah kayaknya gue udah main juga, gue udah pakai barang-barang branded loh. Kenapa gue nggak sesuai apa yang gue inginin? Selamat pagi. Oke, masih bersama Mureng di konten kelas pagi. Kita bersama Mas Onyx. Roni Rahardian atau Onyx, lulusan arsitektur Universitas Katolik Parahyangan, mencoba peruntungan bekerja di Jakarta, dimulai dengan ikut kelas pagi Jakarta Angkatan 4. Selama proses peruntungan, dia memahami identitas dirinya dalam bekerja, dan akhirnya dengan segala pengalamannya, dia beranikan diri untuk membuka studio desain, yaitu ONX Idea Studio. Dari pengalamannya, kali ini kita akan membahas apa sih self branding itu sendiri yang sering orang suarakan, seberapa pengaruhnya self branding atau identitas diri dalam proses berkarya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube channel Kelas Pagi. Jangan lupa beli merchandise Kelas Pagi untuk mensupport kegiatan kami. Buat kalian yang ingin ikut workshop Kelas Pagi bisa cek di @practical. Nah, menurut self branding itu seperti apa dan kapan sih harus dimulai gitu? Sebenarnya kalau self branding menurut teori ada lagi sih. Oke. Cuman gue akan menjelaskan apa yang gue lakuin aja. Jadi sebenarnya kalau self branding menurut gue paling gampang satu kuncinya adalah lo harus jujur sama diri lo sendiri. Nah, jujur. Pertama, jadi gini, gue pengen nge-branding diri gue terlihat keren gitu. Nah. Tapi lo harus jujur bahwa lo nyaman nggak dengan keren tipe A, keren tipe B, itu yang basic dulu. Misalkan ya gue nggak mungkin tiba-tiba gue pakai baju kantoran yang rapi gitu, karena menurut gue pertama gue nggak nyaman, kedua gue nggak jago memadu padankan secara look gitu. Akhirnya gue memilih, oke deh, gue akan memilih satu baju yang kasual dengan karakter sesuai dengan gue. Nah kalau ngomongin personal branding menurut gue sih kayak lo harus tahu dulu lo tuh kayak apa sih. Pertama lo kayak apa, kedua berhubungan dengan karya lu tuh kayak apa. Lu pengen menyampaikan karya lu itu bagaimana, dengan karya lu bagaimana, lu akan relate, lu akan terimage sebagai personal yang bagaimana gitu. Sesimpel itu dulu. Kalau itu udah lu pahamin dan lu tahu, oke deh, gue pengen kayak gini, karya gue kayak gini, oke, dan gue nyamannya kayak gini. Yaudah, tinggallah membentuk sebuah karakter dari lu sendiri. Nah, kebanyakan di luar sana kan lebih sulit mengenal diri sendiri daripada mengenal orang lain. Ada tips gak sih untuk melihat contoh kecil, misalnya profesi, misalnya fotografer. Oke, fotografer, biasa lu motret apa gitu kan secara karakteristik. Akhirnya terciptalah sebuah visual-visual yang akhirnya lu jalanin demi kenyamanan diri lu sendiri gitu kan. Ya bisa, lu berangkat dari situ bisa. Tapi paling gampang kayak ini ujungnya mana nih? Ujungnya mau sebagai enggak, gue pengen persona aja dan gue nggak jualan kok. Gue cuman pengen orang kenal gue dengan pribadi yang pengen gue kemukakan gitu. Oke. Ya itu nggak masalah. Tapi yang akan bermasalah ketika gue profesional nih, ada hal yang harus gue jual, ada persona yang harus gue sampaikan untuk menunjang profesi gue, produk gue agar terjual dengan segmen tertentu gitu. Itu baru masalah. Baru ada, bukan masalah sih, baru akan ada berapa step yang harus lu lalui. Karena ada hal yang dijual dengan personal lu, lu akan menjual sesuatu dengan objektivitas tertentu, dengan target tertentu. Itu baru ada sedikit hal yang harus diperhatikan. Kalau enggak mah slow aja, ngapain ribet-ribet. Gue bisa menyimpulkan orang bisa tercipta self branding atau terciptanya persona itu sendiri dari dia yang menciptakan atau emang itu kejadian begitu aja? Ada dua pendekatan sih. Okay. Lo emang mau menciptakan diri lo seperti apa, nggak masalah, bisa. Atau emang lo sangat mengenal karakter diri lo nih, dan itu yang pengen lo jual karena lo nggak perlu pretending untuk jadi karakter yang pengen lu ciptain gitu.
gitu. Contoh diri gue sendiri lah paling gampang. Gue nggak bisa bikin karya yang glamor, elegan gitu. Gue tahu itu gitu. Makanya gue nggak mungkin berpakaian yang elegan dan apapun itu, karena nggak ada hal yang gue sampaikan untuk menunjang karya gue. Karya gue banyakan eksperimental, kemudian mungkin rapi ya, cuman rebelness yang gue pengen sampaikan juga kental gitu. Jadi walaupun gue menggunakan baju apapun itu, sebisa mungkin itu statement gue untuk bilang ke orang tanpa gue bicara udah tahu, oke, lu kira-kira lu profesi lu ini dan kira-kira lu karakter lu gini ya gitu. Bisa kayak gitu. Atau lu ciptakan, oke deh, gue akan berjualan produk gue itu elegan, produk gue itu mahal, oke, gue akan berpakaian yang sesuai gitu, branded lah, terus harus ngomong gue gimana, terus nggak bisa yang hai cengenges gitu. Walaupun tuh nggak nyaman ya, kalau emang itu sebuah image yang pengen lu bawa, ya lakuin lah gitu. Oke, jadi sebuah karakter yang kebentuk gitu kalau menurut gue. Oke, bisa kebentuk dan bisa dibentuk ya. Ya. Nah, kalau menurut lu sebesar apa sih pengaruhnya atau persona tersebut atau persona branding atau identitas diri dalam visual lu, atau bahkan apakah seorang fotografer atau visual maker itu harus punya self branding itu sendiri? Gini, semua orang bisa motret. Yes. Semua orang bisa bikin karya bagus, gue percaya lah. Oh, jelas. Cuman apa yang bisa ngebedain lu Jepang Geblek ini sama misalkan siapa Gun, ketika karya lu nggak ada di situ, atau ketika orang ketemu lu, orang bisa menebak karya lu kan kayak apa. Sebenarnya gini, agak aneh kadang-kadang kan melihat karya kayak gini tuh orangnya, oh gini ternyata ya gitu. Bisa, nggak apa-apa, cuman apakah itu emang bagian dari strateginya dia, ya masing-masing orang punya formulanya sebenarnya. Tapi menurut gua, selama lu masih bermain dunia komersil dan lu butuh persona ataupun brand identitas personal identity, menurut gua ya antara lu karya, personal identity itu penting banget. Ya kejujuran lu lah, nggak mungkin lu ya kayak gua, nggak mungkin gua tiba-tiba bikin karya yang nggak gua banget lah. Yang nggak lu banget. Iya. Tapi karena kan dunia industri sendiri, apalagi ngomongin komersial kan nggak melulu mendapatkan sebuah visual atau konsep-konsep yang kita banget gitu kan. Tapi kan lu sering nanya ke gua. Iya. Kayak gitu. Baiklah. Lu nanya ke gua. Nih klien gua mintanya banyak banget nih. Pengen ini, pengen itu. Oke. Dia mengenal lu sebagai apa? Fotografer, atau mengenal lu karena karya fotografi lu tipe A. Ketika gua klien, gua bilang ke lu, aku pakai mureng aja. Kenapa? Karena dia tuh fotografer tipe A loh gitu. Tipe A misalkan nih, tipe A adalah lu selalu foto produk dengan hard light gitu. Karakter lu gitu terus, hard light terus. Terus ada satu klien produknya emang hard light, harus di hard light. Udah kemureng deh, udah pasti beres gitu. Lu mau trade fashion, lu mau trade produk, lu mau trade interior, itu ada ini mureng banget nih gitu. Kenapa? Dia ngebiarin semua shadow-nya nyilang gitu. Nggak istilah kan, shadow-nya harus gini. Ya itu general, tapi lu bisa membuat orang bahwa dengan lu shadow-nya tabrakan pun keren loh gitu, artistik gitu. Akhirnya akan orang-orang interior misalkan akan nyari lu karena gue butuh nih karakter mureng di foto-foto gue. Dan dia nggak bakal babi-babi bu, pokoknya reng sikat ya. Ya ini menurut gue sih. Masing-masing fotografer punya karakter masing-masing. Itu akan lebih menarik. Pertama, kita bisa saling bertukar pikiran. Kedua, kita nggak rebutan roti. Yang sekarang hasilnya nggak banding-bandingan harga. Wah, ya nggak? Ini dia nih, gitu. Karena gini lah, ya itu hukum alam lah. Ketika pemainnya banyak, hal yang dikorbankan adalah harga. Itu aja sih. Yang sekarang menurut gua pengguna jasa sama penyedia jasa itu nggak sebanding.
terbanyak itu adalah penyedia jasa. Gitu. Yang akhirnya ini fotografer semua. Gue harus pakai siapa ya? Yang nggak tahu karakternya apa yang cari paling murah aja deh. Ya kan? Atau emang kayak dulu gue nih waktu gue ngejalan Sondre gitu. Gue tahu Pak E bakalan punya budget berapa gitu. Tapi gue bilang ini Pak E banget nih gitu. Kalau Ivan deh gitu. Iya nggak bisa, ini karakter Pak E. Mendingan gue naikin budget gue. Tapi gue pengen karakter ini ada karena gue udah tahu karakter Pak E. Pertama ya gue butuh value dari hasil fotonya, dan kedua gue butuh value dari yang menurut Mas Anton nih gitu. Kenapa? Ya udah, gue bilang sama klien gue legit, yang menurut Mas Anton, oh ya aman lah. Gitu. Dan itu hasil dari brandingnya Anton. Iya karena gini, kayak kemarin. Ini joke-nya ini sih, joke-nya Ken Jeong yang di film apa namanya Hangover, tau nggak? Dia waktu stand up bilang, ya gue dulu dokter dan gue harus meninggalkan itu. Kenapa? Karena gue dokter general. Yang tugas gue cuman kayak, oke, lu sakit ini, lu ke spesialis mata ya. Oke, lu sakit ini, lu ke spesialis telinga ya gitu. Sama aja, lu fotografer general kayak, lu bisa ngapain aja tapi nggak spesialis. Akhirnya yang bayar mahal siapa? Spesialis. Ya dia di joke-nya gitu, menurut gue ya sebuah joke yang menohok. Paham kan, ada nih kasusnya di mana kita udah melakukan satu layout Instagram yang keren gitu kan, kayak gue gini, udah melakukan hal itu tapi ya nggak nyampe. Terus gue udah nongkrong di tempat-tempat sensi tapi kok gue kayaknya nggak ada yang recognize itulah gitu. Maksudnya kok gue linknya malah cuma segini-segini aja gitu kan. Terus nggak ada orang atau statement atau sesuatu yang keren kok, atau lu yang tadinya begini kok bisa jadi kayak gini ya, sebuah identity yang dirubah atau kebentuk. Caranya gimana sih selain nongkrong atau apapun itu? Kalau ngomongin self branding itu one package. One package. Lu nggak bisa cuman gue udah nongkrong tempat keren nih. Ya itu nggak bikin lu keren juga. Gue pakai baju keren kok. Iya, iya bikin lu keren aja. Nggak bikin lu keren gitu. Terus kayak ya gue udah kayaknya gue udah main juga, gue udah pakai barang-barang branded loh. Kenapa gue nggak sesuai apa yang gue inginin? Kayak gini, menurut gue attitude itu bagian paling penting dari personal identity sih. Attitude ya. Attitude. Kayak gini, lo tahu kapan lo harus ngomong anjing-anjingan, kapan lo tahu harus ngomongnya non anjing-anjingan, gitu sih. Terus menurut gue satu hal yang sering gue lihat miss adalah tata bahasa. Terus cara komunikasi, gestur lu ketika komunikasi itu kadang-kadang off aja gitu. Lu pengen bermain di elegan gitu, tapi lu cengenges misalkan. Sama gini, pengetahuan umum lu itu penting untuk mencirikan lu sedalam apa sih. Lu mungkin nggak sampai klien nanya, lu kemarin ngeliat ini nggak sepatu yang baru? Oh yang kemarin di ini itu keren sih gini. Lu selalu bisa mengimbangi ya. Itu penting walaupun lu cuma tahu ya dikit-dikit doang lah. Itu gunanya lu menyerap segala informasi yang ada. Itu amunisi lu untuk beberapa kali tuh ngetes lu sedalam apa sih, lu segaul apa dengan cara ngobrol dia tuh ngecek poin beberapa. Ada yang kayak gitu, ada. Ya apa namanya, stay alert tuh penting banget gitu. Karena kan lu di dunia industri. Itu makanya orang bilang gue udah gini gitu. Kok gua nggak berhasil ya gitu. Ya lu skala berhasil lu apa? Oke, parameter lu bilang berhasil apa? Karena follower dikit, bukan berarti. Gitu. Ya terus kayak, tapi klien lu banyak, ya itu berhasil juga. Lu mengurusin follower, lu mengurusin klien. Karena menurut gue. Jadi ditentukan, lu mau memilih apa nih sebenarnya? Jangan galau gitu dah. Coy, kayak kemarin lu nanya ke gua. Instagram sepenting apa sih? Gitu kan? Karena menurut gua ya, gua cuma bisa bilang, lu menggunakan Instagram sebagai apa? Kalau gua cuma menaruh informasi tentang gua, informasi tentang karya gua di Instagram.
Sesimpel itu. Nggak ada yang follow gue, nggak apa-apa. Yang penting ketika orang nanya karya gue, cek Instagram gue. Oh, oke. Gitu, bodo amat. Menurut lo kalau lo tadi ngomong klien itu sebenarnya melihat personanya seseorang, mulai dari cara bicara, terus penampilan atau segala macam. Nah, ada beberapa klien yang baru. Gimana cara mereka melihat? Apakah bisa melihat langsung di Instagram bahwa oh ini adalah karakternya yang gue pengen, atau di websitenya atau di apapun visual sosial media visual lah yang dipublish portfolionya? Apakah bisa langsung melihat itu? Ada beberapa hal kalau kliennya pintar nih. Oke, pintar. Ingat ya kalau kalian Dia karena ada yang absurd menurut gua. Karena gini, ada yang emang pintar dan gua akuin mereka bener. Kayak misalkan mereka sebuah agensi memegang satu produk. Kemudian karakter produknya adalah ABCD. Karakter gua BCDE gitu. Ada satu doang yang missing. Tapi dia tahu 80% adalah karakternya sesuai dengan lu nih. Gitu. Dia riset tentang karya gua, riset tentang karakter karya gua, riset medium karya gua. Akhirnya dia akan kontak gua, Nick, gua dari agensi ini, gua megang produk ini, gua pengen kolaborasi dengan lu karena lu gini sesuai dengan karakter klien gua yang gini. Itu yang benar. Tapi ada juga yang, Nick, gua punya klien nih, boleh nggak kolaborasi gitu? Ntar kolaborasinya kita bikin sebuah karya deh yang kira-kira kliennya maunya kayak gini. Itu gue selalu tolak. Mostly gue tolak. Kenapa? Itu akan yang tadi lu bilang. Dia maunya ini itu ngedrive banget. Karena dia taunya lu bisa bikin instalasi, tapi dia nggak tahu karya lu kayak apa. Gue sering banget gue balikin nanya, sorry udah tahu karya gue kayak apa? Belum sih. Gue itu ada satu kesalahan ketika lu dipilih oleh orang yang nggak tahu karakter karya lu. Itu satu parameter untuk lu bilang no. Ya kan, ya itu emang lu sayang banget sih ngelepas rezeki gitu. Ya itu masih dua mata koin sih, antara rezeki atau lu bakalan boncos di situ. Iya nggak sih? Boncos bukan berarti lu akan kehilangan duit ya. Tapi energi lu akan energi waktu lu yang sebenarnya kalau dikonversi menjadi project akan jadi satu project lain. Gitu. Efektivitas pemikiran aja sih. Gitu, akhirnya itu salah satu pertimbangan. Kedua, ketika lu udah tahu positioningnya di mana, lu akan bermain di kelas mana, dan lu misalkan lu udah pernah berkolaborasi dengan brand A gitu, karakternya A gitu. Kemudian lu diajak kolaborasi dengan brand D gitu. Ada bayarannya sih gitu, hampir sama. Cuman apakah lu akan ambil atau enggak itu terserah lu. Itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kalau gua nggak akan ambil, kenapa? Karena gua ada tanggung jawab terhadap brand yang pernah nge-hire gua di kelas A. Tiba-tiba lu pernah kolaborasi bareng gua, masa tiba-tiba lu ngambil kelas D sih gitu. Tau nggak? Ya itu pilihan. Tapi gua memilih untuk oke deh, gua akan tetap mempertimbangkan atau respect to orang-orang yang pernah mengajak gua kolaborasi di posisi mana. Jangan sampai mereka ya gua ke bawah C deh gitu, enggak? Tahu. Ya akhirnya gua kadang harus menolak, kadang harus mengiyakan. Ada gak sih kejadian di mana klien lu tuh sebenarnya udah tahu karya-karya lu bisa apa, tapi karena klien paham dengan pola pikir lu yang random tapi luas gitu dan tetap oke kayak gitu kan, terus tiba-tiba men-challenge lu untuk Nik kita buat ini ya Nik, gue belum ada portfolio, gue belum pernah buat ini gitu loh, tapi secara klien berbicara bahwa gue melihat potensi lu bisa melakukan hal itu gitu kan, karena lu orang, jadi dinilainya tuh benar-benar personal banget, bukan ngomongin karya gitu. Ada gak sih klien yang punya pola pikir yang seperti itu gitu? Gue selalu mengambil kesempatan itu. Karena gini, gue pernah bilang sama Pak dulu kayak, ya kalau kenapa nggak kita bikin sebuah kesempatan dibanding kita menunggu kesempatan. Kayak gini, itu berarti kesempatan kan? Dan kita bisa create itu kesempatan datang ke lu karena lu punya image bahwa ini orang ngulik banget nih, gitu. Bisa kali ya gitu. Padahal belum tentu bisa apa enggak. Gitu. Tapi kan image yang lu sampaikan bahwa, iya, gue tuh ngulik apapun bisa gue kejar gitu.
akhirnya akan tawaran kayak gitu ya pasti gue ambil gitu, tapi dengan pertimbangan yang jelas ya. Ya. Dan koridor-koridor yang tiba-tiba Nick lu ngelukis ya, anjing kagak bisa lah lukis gitu. Tapi kalau lu pengen apa, pengen visual, tapi kenapa harus lukis, bisa gini nggak, tapi sama-sama akan dapat objektivitas yang sama loh. Ya, lu mengarahkan dari ya gue akan mengembalikan gitu ke koridor-koridor yang sesuai dengan karakter gua, ke apa persona gua, skill gua. Oke, banyak banget poin-poin yang kita dapat di pagi ini, ya kan. Salah satunya adalah gimana caranya ngebentuk atau membuat personal branding itu sendiri atau personal identity, ya kan. Terus dengan cara-cara lo menunjukkan kejujuran di diri lo, ya kan, apa yang lo bisa, terus akhirnya lo menetapkan karakteristik dari kejujuran lo atau profesi lo itu sendiri, biar apa? Biar orang percaya sama lu atau trust kali ya mungkin ya di sini. Ya lu harus ngebangun itu sih. Ya orang percaya sama lu nggak bahwa ini cocok nih dengan apa yang pengen gua kerjakan bareng lu. Ini apa yang gua bilangin itu benar-benar yang pernah gua alamin lah. Selebihnya mungkin ya lu kalau ternyata lu amburadul, ternyata klien masih oke, ya itu mungkin bisa jadi. Ya itu mungkin bukan pola yang pasti juga. Banyak faktor X yang bisa mengikuti lu. Tadi dulu ada satu lagi. Apa? Gue pengen sebuah Statement. bukan statement. Apa tuh? Ini satu tadi. Oh iya, satu lagi. Satu. Ini Kita bahas bukan itu. satu hal yang harus Oke. diselesaikan sih. Ya. Cuman gue ada sedikit yang menggelitik di gue. Yes. Jadi gini, ketika personal identity menjadi sebuah stereotype. Nah, Menurut lu pada gimana? Ya. Lu mungkin dulu putih di tengah-tengah lembaran hitam. yes. Sekarang semua orang pakai putih. Lu ke di mana? Jadi nggak kelihatan ya Nggak kita. kelihatan. Itu. Tapi ketika lu bawa, ya ini personal identity gua. Iya apa? Ya terus gimana? Ketika personal identity yang menurut gua harus mencirikan lu punya diferensiasi menjadi sebuah stereotype, itu gimana ya? Ya gue sih masih mempertanyakan aja. Komen di bawah. Oke, terima kasih Mas Sonic. Ya, terima kasih Kelas Pagi. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan, semoga berguna. Bakar.